Saudara, untuk pertama kalinya upacara peringatan HUT ke-79 RI digelar di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo bertindak sebagai inspektur upacara yang dilangsungkan di halaman Istana Garuda IKN. Bendera siap! Hormat senjata! Upacara detik-detik proklamasi di IKN berlangsung lancar dan hikmat. Upacara yang dipimpin oleh Presiden Jokowi ini turut dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua DPR RI, Ketua MPR RI, hingga Panglima TNI. Dalam rangkaian peringatan HUT ke-79 RI juga dimeriahkan dengan manuver jet tempur dan pesawat TNI AU di langit IKN. Sementara upacara peringatan HUT ke-79 RI di Istana Merdeka Jakarta dihadiri oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Wapres terpilih Gibran Raka Buming Raka. Wapres Ma'ruf didampingi Ibu Wapres Wuri Ma'ruf Amin. Sementara Gibran didampingi istrinya Selvi Ananda beserta putra-putrinya Janetes dan Lalembamana. Peringatan HUT RI di Istana Merdeka kali ini terkoneksi secara hybrid dengan upacara detik-detik proklamasi di Istana Negara Ibu Kota Nusantara IKN. Senjata! Di peringatan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia kali ini, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana menggunakan pakaian adat Kustin dari Kalimantan Timur. Baju adat Kustin merupakan pakaian khas suku Kutai yang terinspirasi dari Kesultanan Kutai Kertanegara. Dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin tiba di tempat upacara. Sementara Wakil Presiden Ma'ruf Amin hadir dengan mengenakan busana adat Melayu Pontianak, Kalimantan Barat. Wapres menggunakan setelan teluk belanga warna kuning emas dipadu kain sarung corak insang dengan warna senada di bagian pinggang, serta memakai penutup kepala yang biasa disebut tanjak. Sementara itu, Ibu Wuri Ma'ruf Amin juga tampak anggun mengenakan baju kurung polos bernuansa kuning emas dipadu dengan selendang senada yang juga bercorak insang. Presiden terpilih Prabowo Subianto hadir mendampingi Presiden Joko Widodo di Istana Negara IKN Kalimantan Timur menggunakan baju adat Jawa Tengah berwarna hitam, lengkap dengan tambahan kain di bagian celana serta blangkon sebagai penutup kepala. Hingga akhirnya sampai dengan utuh. Sementara Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka tampak mengenakan baju adat Papua. Gibran serasi dengan putranya Janetes, sementara sang istri Selvi Ananda dan putri mereka Lalembahmana mengenakan pakaian adat dari Lampung. Proklamasi langsung dari Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Sekali lagi, ini adalah kali pertama kita menyaksikan prosesi pengibaran bendera negara Sang Merah Putih di Istana Negara. Untuk mengetahui perayaan HUT ke-79, kita sapa jurnalis Kompas TV Friska Clarissa di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur dan Cindy Permadi di Istana Merdeka Jakarta. Kita ke Friska terlebih dahulu. Friska, kegiatan apa yang tengah berlangsung di IKN dan seperti apa tadi jalannya upacara detik-detik proklamasi yang Anda bisa gambarkan, Anda bisa sampaikan kepada kita? Halo Mario, dari Ibu Kota Nusantara. Saat ini para tamu undangan sedang memenuhi halaman Istana Negara Ibu Kota Nusantara untuk mengabadikan momen bersejarah ini. Kalau rangkaian upacara peringatan detik-detik proklamasi dan hiburan sudah selesai. Saat ini para undangan berfoto di halaman Istana Negara. Yang jelas, kalau kita bicara hari ini jadi hari yang spesial. Karena
upacara peringatan detik-detik proklamasi di hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia jadi momen perdana Ibu Kota Nusantara jadi tempat penyelenggaraannya. Walaupun undangannya terbatas, ada 1.400 undangan kurang lebih, tapi tidak kalah antusias dibandingkan dengan Istana Merdeka. Apalagi kalau saya mengikuti selama 10 tahun terakhir upacara di Istana, kemeriahannya tetap terasa, apalagi kalau kita lihat tahun ini ada 2 tempat yang berbeda, Istana Negara di IKN dan juga Istana Merdeka Jakarta. Jadi misalnya saat rangkaian hiburan atau upacara, apa yang terjadi di sini ditampilkan di Istana Merdeka maupun sebaliknya. Dan Inspektur Upacara Presiden Joko Widodo memimpin langsung acara di IKN. Tadi sebelumnya juga sudah disampaikan bahwa Presiden Jokowi mengenakan pakaian adat Kustim beserta Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Selain tadi disampaikan bahwa ini merupakan baju khas dari Kalimantan Timur, tapi ada filosofinya. Kita tahu Kutai Kertanegara adalah cikal bakal Nusantara. Dan tahun ini pertama kalinya digelar di Nusantara, ibu kota baru di IKN ini. Sehingga itulah yang ingin disampaikan, dan pakaian adat ini spesial karena merupakan kasta tertinggi di Kalimantan Timur, dan ini hanya digunakan oleh Aji Sultan atau pemimpin tertinggi. Sehingga yang ingin disampaikan adalah Presiden sebagai pemimpin tertinggi dikenakannya baju ini dalam upacara terbesar tahun ini, yakni upacara peringatan kemerdekaan. Itu yang jadi filosofi. Pun kalau kita lihat tamu undangan juga mengenakan pakaian adat yang sama. Ada pula yang menarik, Mario, dibandingkan dengan perayaan sebelumnya. Kalau biasanya bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi diserahkan oleh Presiden Joko Widodo di mimbar kehormatan. Kali ini tidak. Presiden Joko Widodo menyerahkan bendera Sang Merah Putih kepada pembawa bendera Paskibraka tahun ini di meja kehormatan. Panjang lintasannya 45 meter dari mimbar kehormatan ke meja kehormatan. Ini melambangkan tahun kemerdekaan 1945, lalu lebar lingkaran meja kehormatan itu 8 meter persegi, melambangkan bulan kemerdekaan bulan Agustus, dan tinggi anak tangga 17 cm. Ini juga melambangkan hari kemerdekaan tanggal 17. Kalau peringatan detik-detik proklamasi dirayakan secara khidmat, bahkan saya juga terharu kalau melihat langsung bagaimana Paskibraka mengibarkan bendera, bahkan diiringi oleh tepuk tangan gemuruh dari seluruh hadirin yang ada di sini. Kita juga menantikan bagaimana nanti upacara penurunan bendera Sang Merah Putih yang tidak kalah spesialnya di momen pertama di Ibu Kota Nusantara. Kita akan nantikan karena rangkaian hiburan nanti akan dimulai sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Sementara demikian saya kembalikan dulu ke Anda, Mario. Ya, Friska. Dari senyuman Anda kita sudah bisa melihat bahwa bagaimana begitu hikmat dan juga meriah perayaan HUT RI di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan. Dari IKN kita ajak Anda ke Istana Merdeka. Sudah ada jurnalis Kompas TV Cindy Permadi. Cindy, selamat siang. Apa yang berbeda dengan upacara peringatan HUT ke-79 RI di Istana Merdeka tahun ini? Selamat siang Mario, Mercy, Kermana kabar? Saya hari ini pakai baju adat khas NTT. Nah, kalau hari ini yang berbeda dengan perayaan HUT RI tahun-tahun sebelumnya, tentu pertama adalah tidak ada kirap. Karena untuk kirap bendera Sang Merah Putih dan juga duplikat teks proklamasi sudah dilakukan pada hari Sabtu 10 Agustus 2024 lalu. Kalau biasanya kita melihat dulu atau dalam rangkaiannya, biasanya pagi-pagi sekitar jam 8, rangkaian kirap berangkat dari Silang Monas menuju ke Istana Merdeka Jakarta, karena pada hari Sabtu pekan lalu sudah dilakukan dengan rute dari Monas menuju ke Patung Kuda Arjuna Wijaya, lalu Bundaran HI ke Bandara Halim Perdana Kusuma, dan sudah diterbangkan ke IKN pada hari itu juga. Sehingga kalau hari ini kita tadi hanya sama-sama menyaksikan cuplikan yang sudah berlangsung pada pekan lalu dan juga melihat langsung, siaran langsungnya bagaimana di IKN bendera dan juga teks proklamasi itu dibawa ke area inti Istana Kepresidenan Jakarta. Selain itu, rangkaiannya juga tampak berbeda. Tadi kita disajikan sama-sama menonton video perjalanan Jakarta sebagai ibu kota, kemudian cerita dari Purna Paskibraka, serta video-video lain yang juga sama-sama menghibur. Nah, meskipun dilaksanakan secara hybrid pada tahun ini, tapi tampaknya suasana ataupun juga hikmatnya masih terasa kuat sekali. Meskipun tadi untuk upacara detik-detik proklamasi
dikomandoi langsung dari Ibu Kota Nusantara, tapi semuanya undangan yang hadir di Istana Merdeka Jakarta sama-sama turut memberikan khidmat yang luar biasa kuat. Nah, untuk suasananya pada saat ini, Mario dan juga saudara, tadi ditutup dengan penampilan dari Gita Bahana Nusantara lagi. Kemudian saat ini para undangan diperbolehkan untuk foto-foto di area halaman Istana Merdeka karena untuk Wakil Presiden Maruf Amin dan Ibu Wapres Wuri Maruf Amin sudah meninggalkan mimbar. Sesaat lagi tampaknya akan meninggalkan Istana Merdeka dan kembali ke kediaman karena untuk agenda selanjutnya upacara penurunan bendera negara Sang Merah Putih baru akan dilangsungkan pada pukul 4 sore. Tapi sama seperti tadi akan diawali juga dengan penampilan kesenian yang juga akan sama-sama ditampilkan ke Ibu Kota Nusantara secara hybrid. Nah, penampilan kesenian ini memang dilakukan di Jakarta. Tadi dari Gita Bahana Nusantara terdiri dari putra-putri terbaik Indonesia yang sudah melewati audisi. Jadi tidak hanya lagu-lagunya saja yang bernuansa Nusantara, tanah air, tapi juga yang membawakan lagunya juga merepresentasikan talenta putra-putri terbaik, bakat-bakat terbaik, keberagaman dari putra-putri Indonesia. Nah, meskipun memang tidak semeriah kalau tahun-tahun lalu kalau di Jakarta kan mesti ada juga flypass, tahun ini flypass diadakan di langit Ibu Kota Nusantara, tapi untuk masyarakat sekitar di area Jakarta tampaknya di depan atau di seberang halaman Istana Merdeka Jakarta juga sejak tadi pagi banyak yang duduk-duduk untuk ikut melihat. Karena disediakan videotron, kalau di dalam halaman Istana Merdeka saja ada setidaknya 4 videotron yang bisa sama-sama disaksikan oleh undangan. Tapi kalau untuk di luar ada juga untuk masyarakat bisa menonton langsung dan mereka mengenakan pakaian nuansa merah putih, ada juga dengan aksesoris seperti bendera merah putih. Mario. Ya, sini kita ikuti terus. Habis setelah ini akan ada acara yang memang masih berlangsung di Istana Merdeka Jakarta. Dan sebelumnya sudah ada laporan dari Ibu Kota Nusantara oleh rekan kami Friska Clarissa. Friska dan Cindy, terima kasih banyak dan selamat bertugas kembali.